Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan miliaran, Son. Penduduk di dunia. Banyak sekali ya. Iya, jadi ada shadow viewer juga, Son, di sini, Son. Kok bisa shadow? Jadi nggak kehitung emang di YouTube, Son. Sebenarnya ini udah miliaran. Sebenarnya udah nonton ya. Sebenarnya udah miliaran yang nonton video ini. Iya, Tapi YouTube emang sengaja supaya jangan gede-gede lah gitu. Itu konspirasi baru ya itu ya. Konspirasi barunya begitu sih. Jadi view-nya banyak dialihkan ke apa namanya? Yang kemarin ada yang niru speed kemarin di Sony. Itu highlightnya emang dikit bener ya. Nah sekarang posisi kita lagi hujan ya. Untuk pertama kalinya kita shoot ini lagi hujan nih. Nah ini lagi hujan. Kita lihat ya kira-kira berpengaruh apa enggak nih. Apakah view-nya malah semakin tinggi Son kalau lagi hujan Son. Ya kan karena paling enak hujan begini ya ngopi sambil ngobrol ya kan. Ngopi sambil ngobrol betul. Semoga membawa view miliaran tadi ya. Nah itu dia ya kan supaya kita bisa mengalahkan Om Ded ya Son ya. Ya udahlah kalau gitu daripada berlama-lama mendingan kita langsung masuk aja ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh para ribuan bahkan miliaran penonton di seluruh Indonesia. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo udah tahu belum cerita tentang pengintaian terburuk di dunia? Wah gimana tuh Son ceritanya? Coba ceritain. Oke. Di tahun 1987, seorang agen FBI bernama Robert Hansen ditugaskan untuk mencari mata-mata KGB yang ada di FBI, Zed. Karena mata-mata ini sudah menyebarkan informasi terkait 3 agen rahasia, yang 2-nya itu udah dieksekusi dan 1 lagi dijebloskan ke penjara selama 6 tahun, Zed. Pada saat itu merupakan salah satu perburuan mata-mata terbesar sepanjang sejarah FBI, Zed. Setelah sekian lama proses pemburuannya, akhirnya di tahun 2001 tertangkap pelakunya, Zed. Dan ternyata mata-mata yang dicari selama ini adalah Robert Hansen itu sendiri, Zed. Waduh. Yang sudah bekerja sebagai mata-mata KGB selama 22 tahun. Hansen yang sudah menjadi mata-mata KGB atau yang setelahnya namanya Rusia kan, itu sudah menyebarkan kurang lebih 6.000 informasi rahasia, Zed. Dibocorin maksudnya? Dibocorin. Wah gila. Yang isinya pastinya mengenai strategi perang US, terus teknologi senjata militernya, nama-nama agen rahasianya semuanya, ya kan? Sama yang paling parah itu ukuran celana dalam Joe Biden ya? Bukan. Yang parah nih, Chat, dia ngebocorin kalau ada ruang pengintaian bawah tanah di kedutaan besar Soviet yang ada di US, Chat. Ya pastinya ruang bawah tanah itu kan si US yang bikin kan, buat ngintai si Soviet itu. Hansen ini emang dari awal kerja di FBI sebagai tim counter intelligence, Chat. Atau yang tugasnya itu menggagalkan mata-mata musuh. Makanya Hansen sangat paham tentang seluk-beluk atau blind spot yang ada di FBI. Dan parahnya kan dia juga bisa ngakses seluruh datanya FBI itu. Anggap aja bener-bener kayak harta karun informasi lah yang dimiliki sama si Hansen ini. Ya karena dia sebenarnya bertugas untuk meng-counter intelligence. Ternyata dia sendiri yang menyerang ke dalam gitu ya maksudnya ya. Iya. Selain itu kehebatan dari Hansen, dia adalah mata-mata pertama yang bisa mengirimkan informasi dengan data komputer atau disket, yang dimana pada saat itu orang-orang masih mencuri atau mengirimkan sesuatu informasi itu menggunakan kertas. Tapi dia bisa dapat disket itu dari mana kalau gitu, Son? Udah ada, cuma belum banyak aja yang pakai. Jadi cara kerjanya itu dia menaruh disketnya itu di dead drop site namanya. Nah itu adalah kayak kotak pos lah. Itu berada di dekat rumahnya dia. Nah pada saat selesai dia taruh, dia itu ngasih tanda kalau dia itu udah selesai naruh. Jadi bahkan Soviet pun itu nggak tahu identitas dari mata-matanya ini sih. Jadi simpelnya dia adalah cyber spies pertama di Amerika pada saat itu. Motif dari si Hansen ini itu utamanya karena pastinya faktor finansial, ya kan. Jadi total bayaran yang diterima oleh si Hansen ini itu lebih dari 1,4 juta dolar, Zed. Wah, pada saat zaman, itu lagi. Iya, pada zaman itu tuh mahal banget sih itu sih. Dan beberapa selain uang dia juga menerima kayak berlian, jam tangan mewah, itu dia terima juga. Hal ini membuat Kementerian Pertahanan US mendeskripsikan kasus ini sebagai bencana intelijen terburuk sepanjang sejarah US. Wah. Ya pasti sih soalnya kan counter intelligence-nya aja malah menusuk ke dalam gitu ya. Harusnya dia melindungi ya kan. Malah dia ininya malahan dalangnya gitu ibaratnya ya. Anggapannya di situ kan semua orang pinter ya, dan sampai ada pemburuan apa segala macam, tapi dia sampai nggak bisa ketangkep sih, udah luar biasa sih. Iya bersih banget ya. Ibaratnya Amerika udah tahu kalau di FBI itu ada yang nih. Bocor nih maksudnya ya kan. Tapi yang ditunjuk suruh nyari malah dia kan. Malah dia. Ya mungkin di FBI kan emang performa dia mungkin emang bagus kan, emang pinter nih orang kan. Itu kira-kira apa karena kurang diperhatikan oleh pemerintah jadi apa gajinya kurang gitu, apa emang orangnya maruk aja Son kalau menurut Son? Kayaknya maruk aja sih. Maruk aja sih ya.
bukan sih. sebenarnya sih pemerintah udah merhatiin gitu ya, gaji juga udah cukup, Iya, memenuhi iya. standar gitu kali Pastilah, ya. apalagi FBI gitu kan, nggak main-main gajinya. Ya sebenarnya gajinya udah cukup ya, tapi intinya sebenarnya gajinya udah cukup, tapi emang orang ini maruk aja sebenarnya ya, Iya, pengen iya, kaya gitu pengen kali ya. kaya. Padahal kan sebenarnya kan apa kalau jadi FBI mungkin nggak bisa kaya, tapi Nah, cukup aja tapi gitu cukup kan. aja. Tapi dia tidak bersyukur. Hmm. Maka dari itu dia tamak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, lain halnya kalau misalnya gajinya emang kurang soalnya kan. Apa contohnya kayak misalnya guru gitu kan, sehingga harus ngeles di luar misalnya kan. Bener. Cari pendapatan tambahan ya kan. Nah, Itu loh soal. yang parah kalau guru sampai ini, lo tau gak sih ada guru yang ngambil kayak buka kelas gitu kan, buka bimbel, tapi ke anak muridnya sendiri. Oh iya, gue tahu sih ada begitu ya, tahu. Harus ikut kan. Bukan, maksudnya dia Tapi bayarnya murah, saya ingat gue 2.000 berapa gitu. Enggak gini maksudnya. Jadi gurunya kan buka kelas, Iya. ya kan di luar sekolah nih. Iya. Tapi kan anggapannya Yang dari sekolah itu harus ikut gitu kan, kalau mau nilai bagus, bener gak? nah, salah Gitu satunya itu sama ya. Anggapannya dia bisa kayak ngebocorin bakal apa next-nextnya gitu kan di kelas ya kan. Oh, maksudnya dibocorin soal-soalnya nah, gitu maksudnya. iya kan. Anggapannya jadi ada kayak gitu jadinya. Iya ya, kalau kurang ya Bahayanya bayarannya kalau ya. kurang. Iya, bener juga sih. Jadi emang harus sejahtera ya kalau bisa gitu Harus ya. Tapi sejahtera. maksudnya jangan sampai terlalu sejahtera sehingga menjadi gembul gitu kan. Maksud gue kan. Ya kan maksud gue gitu. Karena itu tidak baik untuk kesehatan, Son. Tidak baik, Iya tidak kan? baik, tidak Nanti baik. banyak penyakit datang misalnya kan. Makan nasi dikit ngantuk misalnya kan. Percuma Tidak duitnya baik. banyak jadinya kalau kesehatannya. Karena nanti kalau penyakit datang gitu sulit ditangani, bisa meninggoy juga kan, Son. Nah, iya Itu bahayanya gitu kan, Bahayanya ditakutkan itu. gitu. Belum lagi nanti biaya kalau dikuburnya ya kan. Nah, Mahal loh biaya kuburan, Son. tanah mahal sekarang Iya. lahannya. Kuburan biasa aja cukup mahal, Son. Hmm. Apalagi kalau kuburan yang ada kacanya, Son, sama ada belnya. Ada bayangin. kacanya. Ada. Gue ada satu cerita nih. Lumayan aneh sih sebenarnya ceritanya. Tapi kalau Oke. di zaman dulu ini make sense. Oke, coba ceritain. Lu udah tahu belum kalau ada kuburan yang bisa lu intip langsung sampai ke muka jasadnya, Son? Di museum nih. Bukan dong. Oh. Jadi kalau lu lihat kuburan ini itu ada kacanya yang bisa lu intip sampai ke dalam, Son. Oh iya 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 iya. Kacanya ini tuh tepat di atas muka dari si jasadnya. Makanya kuburan ini tuh sampai sekarang masih sering didatengin sama orang-orang karena penasaran pengen ngintip ke dalam. Walaupun ya cukup susah ya, karena kan umur dari kaca ini tuh udah ratusan tahun. Udah gitu banyak embun nempel di kacanya, tapi masih bisa kelihatan tipis-tipis nih ke dalam. Terus yang unik lagi nih, Son, di dalam kuburannya itu ada alat buat bunyiin lonceng yang letaknya ada di luar, Son. Gue ceritain dulu tentang sejarah kuburannya ya. Jadi ini adalah kuburan dari Dr. Smith. Dia adalah seorang fisisi sukses yang sangat dihormati di masanya. Nah, dia ini tuh punya sebuah ketakutan ekstrim terhadap penguburan prematur. Karena pada zaman itu orang sering salah ngira, Son. Dikira udah meninggoy, padahal sebenarnya dia cuma koma. Wah. Pokoknya sering salah kubur deh di zaman itu, yang menyebabkan orang udah dikubur, taunya bangun lagi, Son. Jadi si Dr. Smith ini tuh jaga-jaga sebenarnya kalau misalnya dia udah dikubur nih, terus tiba-tiba dia bangun, dia bisa ngasih tau orang yang ada di luar, biar dia bisa diselamatin lagi gitu loh. Iya. Seperti yang kita tahu, naruh bel di dekat kuburan ini itu memang cukup populer, Son, terutama di era Victorian. Hal ini disebut sebagai safety coffin, di mana ada tali yang tersambung dari lonceng ke dalam peti. Sehingga kalau terjadi kesalahan penguburan, orang yang di dalam bisa bunyi loncengnya. Tapi ternyata Dr. Smith meninggoy beneran, Son. Jadi fitur ini nggak pernah digunain, Son, sama dia. Iya. Tapi dulu memang pengobatan tuh nggak se-advance itu ternyata. Jadi orang nggak tahu gitu kadang-kadang kalau misalnya orang meninggal atau enggak. Iya sih. Atau mungkin dia mati suri atau apa. Tapi kalau mati suri sih sampai sekarang juga kadang suka kecoh juga orang kan. Iya. Ya mungkin karena dulu kan misalnya yang udah 3 bulan gak bangun-bangun ya orang anggapnya ya udahlah udah wassalam. Iya, gitu kan. makanya. Banyak yang salah dikirain dia meninggoy padahal sebenarnya dia koma doang, Son. Iya. Itu banyak banget di zaman dulu. Lu pernah gak sih nonton film horor yang ada bel-belnya kuburannya? Pasti pernah kan? Itu tuh zaman dulu populer banget ternyata, Son. Di era Victorian. Tapi jadi takut sih. Takut banget sih. Lu bayangin kalau jadi penjaga makam deh di situ kan. Ya udah biasa lah pasti kalau penjaga makam mah. Kerencang tiba-tiba kan. Pas dicek. Angin paling gitu doang. Tapi pasti ngecek kan? Pasti ngecek kan? Lu sebagai penjaganya nih, terus ada lonceng bunyi, lu ngecek nggak? Ya tergantung gue udah berapa lama kerja di situ. Kalau baru seminggu 2 minggu mungkin gue masih penasaran kan itu kan. Iya kan? Kalau udah bertahun-tahun ya udah gak penasaran lagi lah. Iya. Iya kan? Jadi kalau bel itu umum di era Victorian, tapi kalau kaca itu jarang, Son. Kuburan yang ada kacanya yang langsung bisa ngeliat ke muka jasadnya itu jarang sekali. Makanya kuburan dari Dr. Smith ini itu bisa dibilang jadi penarik buat para turis gitu. Iya. Jadi kuburannya ini rame gitu loh. Di atasnya ada koin-koinnya, ditaruh-taruhin koin sama orang. Ntar orang nyobain ngintip. Jadi kuburannya ini malah jadi atraksi buat para turis gitu. Iya. Penasaran pengen ngeliat gitu. Tapi sayangnya ya begitu, kalau misalnya lu ngintip ke dalam ya kelihatannya kayak cuman tanah-tanah sama lumut-lumut gitu. Mukanya udah gak kelihatan. Tapi ngomong-ngomong soal sesuatu yang ada di bawah
bawah tanah. Ini gue udah cerita seru banget, Chat. Wah, coba ceritain. Oke. Orang ini gak sengaja nemuin kota bawah tanah yang berisi sisa-sisa peradaban lama, Chat. Wah. Pada tahun 1904, J.C. Brown yang adalah seorang geolog dan pemburu harta karun asal Inggris itu dipekerjakan oleh sekelompok investor untuk mencari emas di dekat Gunung Shasta di California. Pas dia lagi menjelajahi area tersebut, si Brown ini menemukan pintu gua tersembunyi, Syed, yang terhalang oleh reruntuhan batu. Lalu dia menyuruh timnya untuk membersihkan puing-puing itu supaya bisa masuk kan. Nah pas dilihat itu dia menemukan sebuah sistem terowongan yang sangat luas ya. Ketika Brown menjelajahi lebih dalam ke terowongan tersebut yang katanya itu sejauh 18 km ya dalamnya. Jauh banget ya. Jauh banget. Ia menemukan serangkaian artefak aneh yang menunjukkan ada peradaban kuno yang maju di situ. Di antara penemuannya ditemukan adanya tablet emas yang diukir dengan tulisan hieroglif gitu sih. Terus dia juga menemukan kerangka raksasa yang ukurannya itu sekitar 15 kaki atau 4,5 meter sih. Dia juga menemukan mesin yang kelihatannya jauh lebih canggih dari apa yang ada di zamannya itu. Berarti lebih advance daripada zaman sekarang gitu ibaratnya ya. Lebih maju. Brown yakin bahwa artefak-artefak ini adalah milik peradaban yang sudah hilang bernama Lemuria, sebuah benua mitos yang dulu pernah ada di Samudra Pasifik yang waktu itu tenggelam ke laut. Menurut legenda, beberapa Lemurian ini selamat dari kehancuran tanah air mereka dan kabur ke daerah sekitar Gunung Shasta ini. Jadi dia sangat yakin lah dengan legenda ini. Nah, selama 30 tahun berikutnya, si Brown ini berusaha mengungkap lebih banyak bukti-bukti untuk mendukung klaimnya ini. Nah, tapi tetap dia ini ngelakuin ini secara rahasia karena dia takut investornya itu ngambil harta karunnya dia. Wah, nggak mau bagi-bagi berarti ya. Wah, nggak bener itu. Di tahun 1934, pada saat umur dia itu udah 82 tahun, dia itu akhirnya membuat kelompok penjelajah sebanyak 80 orang untuk menjelajahi area tersebut. Jadi isinya itu kayak ada arkeolog, ilmuwan, pemburu harta karun apa segala macam. Untuk akhirnya ya udah dah dilepas ke publik gitu kan. Tapi pada malam sebelum keberangkatan mereka, si Brown ini hilang secara misterius ya, tanpa jejak. Jadi meskipun pencarian yang luas dilakukan, si Brown ini nggak pernah ketemu juga. Kok bisa begitu ya? Beberapa berspekulasi bahwa ia ini diculik oleh orang-orang yang ingin menyembunyikan rahasia tentang Lemuria ini. Sementara kalau yang lain percaya bahwa si Brown ini kabur sih, karena takut dari beban penemuannya ini. Takut dikira bohong gitu kan. Nah, meskipun klaim si Brown ini nggak pernah terbukti secara definitif, kisahnya telah menangkap imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Gunung Shasta ini emang telah lama diasosiasikan sebagai fenomena yang supernatural atau mistis. Nah, kisah si Brown ini semakin menambahkan daya tarik dari tempatnya ini. Jadi gitu. Jadi emang dia ibaratnya mau ngecek suatu tempat, taunya di situ nemu harta karun, minta duit investor, dia nggak mau investornya tahu di situ ada harta karun, ya, terus dia ngerekrut orang gitu. Tugasnya kan sebenarnya nyari emas kan, tugasnya kan. Iya, nyari emas ya, nyari emas. Tapi kan di dalam situ banyak ternyata bukan emas doang kan. Iya, ada artefak-artefak. Nah, itu kan kadang harganya lebih mahal daripada emas. Betul. Ya kan? Dijual ke museum, tiba-tiba dia hilang gitu maksudnya. Enggak, setelah 30 tahun. Jadi 30 tahun dia udah nyusurin. Pas umur 82 kan dia udah ketuaan tuh kayaknya. Ya udahlah, akhirnya lepas aja dah. Karena dia tidak menemukan apa yang dia cari gitu maksudnya, atau apa? Jadi selama 30 tahun dia nyari-nyari kayaknya kurang gitu. Kayaknya nggak maksimal gitu. Nah, akhirnya tinggal sama dia. Akhirnya dia bikin kelompok untuk buruin semuanya di situ. 80 orang tuh. Iya, udah kayak One Piece ya. Kalau ini 30 tahun One Piece kayaknya tahun ke-30 masih belum ketemu juga sama harta karunnya Son. Jadi sama kayak case-nya mata-mata tadi, terbutakan oleh harta jadinya. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal buta nih Son, gue ada cerita nih yang agak cukup miris sebenarnya kalau gue pas pertama kali tahu cerita ini Son. Oh gitu. Coba lu dengerin, nanti miris apa enggak gue tanya ya. Oke. Lu tau gak sih kalau ada seorang cewek yang sengaja membutakan dirinya Son? Buat apa? Jadi ceritanya gini, seorang wanita bernama Jewel Shuping itu lahir dengan mata yang sehat sempurna. Tapi masalahnya, dari kecil dia tuh merasa bahwa diri dia tuh dilahirkan harusnya untuk menjadi buta, Son. Bahkan ketika dia berumur 6 tahun, dia tuh sering sengaja ngelihat ke matahari secara langsung dengan harapan matanya tuh jadi buta, Son. 6 tahun? Umur 6 tahun dia udah berpikir begitu. Ketika dia remaja, dia sering pakai kacamata hitam terus habis itu bawa tongkat buat pura-pura jadi orang buta, Son. Wah. Ternyata Jewel mengidap sebuah kelainan psikologis langka yang bernama Body Integrity Identity Disorder, di mana pengidapnya merasa bahwa mereka ini seharusnya difabel, Son. Buset. Sehingga para pengidapnya memiliki keinginan yang kuat untuk memotong atau menonaktifkan bagian tubuhnya. Nah, di kasus si Jewel ini matanya yang pengen dimodif, Son. Buset. Sehingga di tahun 2006 dia menemukan seorang psikolog yang setuju untuk membantunya. Prosedur ini dijalankan dengan cara meneteskan drain cleaner atau kalau di sini kita bilangnya biasanya soda api ke mata dari si Jewel. Kok bisa ya dokternya setuju ya? Ya mungkin karena dokternya bersimpati kali ya dengan gangguan psikologinya dia. Kata si Jewel rasanya sangat sakit tapi melegakan, Son. Karena akhirnya dia bisa mencapai apa yang selama ini dia inginkan.
Tapi pandangannya ternyata nggak langsung hilang, Son. Jadi butuh waktu sekitar 6 bulan baru akhirnya Jewel berhasil mencapai mimpinya untuk menjadi orang buta, Son. Ya tapi untungnya dia merasa lega sih. Kalau nggak coba kalau misalnya pas 3 bulan, aduh nyesel lagi. Nah, kan kadang-kadang penyesalan datangnya terlambat gitu loh, Son, makanya, Son. Dan pas udah terjadi gitu kan. Nah, tapi dia nggak merasa nyesel sama sekali, dia malah seneng. Untungnya sih kayak gitu ya. Iya, dia malah seneng katanya gitu loh. Karena ya dia ada kelainan itu tadi kan, BIID namanya. Berarti anggapannya ada yang orang yang merasakan hal yang sama atau punya penyakit yang sama gitu ya. Ada, tapi ini penyakitnya cukup langka. Cukup langka. Penyakitnya ya. cukup langka, tapi ya kalau zaman sekarang kan kayak misalnya di Amerika gitu kan, misalnya di apa kita mengasumsikan bahwa orang ini cewek aja itu kan orang kan marah juga kan kalau di Amerika sekarang. Iya. Ini dia sangat woke ini dia. Nah, Dari 6 tahun udah woke sih. Nah, itu dia. Kalau ini tapi kelainan psikologis. Iya, kelainan psikologis. Karena kan banyak juga kan kayak di Amerika misalnya orang kulit putih ya kan dia merasa wah saya sebenarnya orang kulit hitam. Nah, Ada begitu, iya, ada iya, tuh di iya, Amerika iya, tuh iya. lagi banyak ya kan. Jadi orang kadang-kadang saya merasa bahwa diri saya harusnya buta gitu. Orang-orang mengaitkan itu dengan woke ini, Son. Gitu. Jadi gitu ya. Padahal kadang ada juga emang yang orang itu memang terganggu secara psikologis. Tapi ya jujur gue dengernya pas pertama kali ya agak miris sih ini sih. Iya, agak iya, miris sih. miris, Karena miris, matanya sehat gitu loh. Pandangan orang-orang yang maksudnya emang beneran difabel dari awal itu pasti wah, Sangat tidak bersyukur. Sangat Maksudnya tidak mikirnya gitu ya. bersyukur. Sangat tidak bersyukur ya. iya, Masih iya, mikirnya iya, gitu. dikasih yang sehat gitu kan. Makanya. Bahkan orang sampai mau melakukan apapun gitu kadang kan supaya tetap sehat gitu kan. Iyalah makan apa lah makan sehat ya kan demi pandangannya tajam ya kan. Iya. Jadi kita doakan saja kepada ya mungkin kalau misalnya memang benar gitu ya dari psikolog juga tentunya psikolog yang certified mengatakan misalnya oh orang ini ada gangguan ya udah. Berarti kita ya udah gitu. Ya udah. Emang miris sih dengernya tapi Iya, ya iya. that's what she gotta do kali gitu. Iya. Karena kan pasti banyak ya tuduhan-tuduhan yang datang ke diri dia gitu kan yang apa orang-orang bilang misalnya wah ini pasti karena kamu minta dikasihanin ya pasti banyak itu gue yakin banyak Pasti kamu pengen banyak privilege ya. Nah ya kan pasti kamu pengen ngerasain garis-garis yang ada di ini apa pinggir jalan Jakarta ya yang baru ya gitu kan mungkin banyak yang berpendapat demikian gitu loh sama maksud gue gitu loh. Iya. Tapi ya kalau sekali lagi kalau emang itu secara psikologis ya udahlah kita ya udah aja gitu. Iya. Jangan dikata-katain ya. Nah lo denger cerita barusan miris apa enggak kira-kira? Ya miris lah gila. Miris berarti ya. Nah ini gue ada cerita juga yang miris ya. Sama mirisnya nih. Ini apa lebih? Mungkin lebih ya. Wah, coba ceritain. Oke. Ada orang yang udah hilang selama 10 tahun. Ternyata malah ketemu di belakang kulkas ya. Loh, kok bisa, Son? Larry Eli Murilo Moncada adalah seorang pria berumur 25 tahun yang hilang pada 28 November 2009 di Council Bluff, Iowa. Hilangnya Larry ini sangat misterius ya, karena dia itu hilangnya pas setelah acara pertemuan keluarga. Setelah hilangnya Larry, anggota keluarga dan pihak berwajib itu turun tangan Zed, berupaya untuk bekerja sama nemuin si Larry ini. Terus gimana? Tim pencari banyak menyisir area tersebut dan kasusnya juga mendapatkan perhatian media juga. Jadi selebaran tuh banyak disebarin, tapi nggak ada titik terang juga sih. Gak ketemu juga ya? Nggak ketemu juga. Terus? Seiring berjalannya waktu harapannya mulai hilang dan akhirnya Larry ini dinyatakan hilang ya. Udah nggak dicari lagi gitu Udah nggak maksudnya dicari ya? lagi. Pada Januari 2019, hampir 10 tahun setelah hilangnya si Larry ini, sebuah supermarket bernama No Frills di Council Bluff itu sedang melakukan renovasi. Jet. Salah seorang pekerjanya itu menemukan sisa-sisa manusia di belakang kulkas minumannya. Jet. Setelah diselidiki, pihak berwajib akhirnya mengkonfirmasi kalau jasad Itu tersebut dia. itu dia. Jet. Penyelidikan mengungkapkan bahwa si Larry ini katanya itu naik ke atas kulkas dan jatuh ke celah sempit. Itu cuma selebar 45 cm ya. Masuk ke dalam situ? Masuk ke dalam situ celahnya itu. Ya antara kulkas dan dindingnya itu lah ya. Hmm. Jadi ruang sempit ini kan terbukti fatal kan, karena dia nggak bisa melarikan diri. Dan pas dia teriak-teriak minta tolong, itu juga ketutupan sama suara mesin dari kulkasnya itu, Jet. Oh iya benar juga ya. Untung minimarketnya nggak lagi ngeplay lagu sepertinya. Kalau nggak makin gak kedengeran lagi Son, karena semua orang nyanyi gitu kan. Semua orang nyanyi itu sepertinya sama. Akhirnya sebuah autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan atau trauma. Nah, jadi dinyatakan sebagai kecelakaan aja jadinya. Anggapannya dia meninggoy karena dehidrasi lah. Ya karena dia nggak bisa keluar dari situ ya kan, nggak bisa keluar dari belakang kulkas. Penemuan jenazah Larry ini akhirnya membawa penutupan bagi keluarga. Tapi pastinya banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang protokol-protokol keselamatan di area publik.
Oh Iya kan? iya, pasti tuh. Pasti kan. Kalau di Amerika pasti kayak gitu langsung banyak lawsuit-lawsuitnya tuh. Nah, Tuntutan-tuntutan benar. ibaratnya. Iya. Dari penduduk sekitar, dari orang tuanya dia juga, mungkin keluarganya. Jadi banyak akhirnya yang menggembar-gemborkan pentingnya pencarian menyeluruh dalam kasus orang hilang dan tentunya protokol-protokol keselamatan di area publik. Ya. Gitu. Karena pasti orang menyalahkan polisi juga. Ini Iya kenapa dong. nyarinya nggak bener nih Nggak gitu. bener Sampai orang nyarinya. di belakang ini kulkas aja nggak ketemu ya kan? Iya makanya. Iya kan? Maksudnya kalau di belakang kulkasnya yang di Bali ya itu wajar kalau nggak ketemu. Lu tau nggak yang kalau dibuka taunya bar. Iya. Kulkas dibuka terus taunya bar. Wajar nggak ketemu kalau itu Iya, Son. wajar. Tapi kalau kulkas biasa masa nggak ketemu gitu Iya, pertanyaan. saking gedenya sih emang kulkasnya sih. Buat sampai orang manjat juga gak kepikiran kali. Ya mungkin aja sih. Tapi Iya. kan kalau polisi harus kepikiran. Iya betul. Harus dong ya kan. Namanya orang hilang kan. Nah itu dia. Anggapannya dengan cara-cara biasa gak ketemu. Nah, Gitu. Harus coba gak biasa yang dong. extraordinary-nya gimana? Nah, dan yang emang agak bingung tuh kok gak bau ya? Nggak iya. ngerasa ya? Kenapa nggak bau ya? Gak ngerasa bau gitu ya? Apa beku ya? Di belang itu kan ada varian tapi panas ya harusnya sih kalau di belang kulkas ya. Belang iya kulkas kan? panas ya harusnya bukan dingin sih. Apa panas bakteri pada mati jadi ya nggak begitu kecium gitu kan? Kan yang bau itu kan bakterinya Iya, kan makanya sebenarnya. kenapa nggak ketahuan gitu ya pertanyaannya. Hmm. Dan ini kisah nyata soalnya Kisah kan, kisah nyata. nyata ini. Jadi kita kadang mikir juga kok bisa nggak ketemu gitu maksudnya Iya, kan. iya. Ya pastinya sangat tersiksa lah ya. Itu baru siksa di belakang kulkas, belum siksa kubur kan. Wah, Nah, ya kan. Belum nanti siksa akhirat ya kan. Astagfirullah ya kan. pasti berkali-kali lipat. Nah, itu dia. Kasihan juga ya berarti ya. Kasian juga. Kasihan juga ya. Ya kita doakan yang terbaik aja berarti. Doakan ya yang gitu ya. terbaik Kita ya. doakan yang terbaik. Semoga tenang di sana kan. Nah, gue ada cerita juga nih tentang pekerjaan yang menurut orang kebanyakan nggak bahaya, padahal sebenarnya bahaya sebenarnya Son. Bahaya apa tuh? Jadi pekerjaan yang berbahaya ini itu adalah aktor Son. Oh, Saking bahayanya kerja jadi aktor, ada yang sampai kena penyakit Son gara-gara main film. pasti Raja Singa ya? Oh, bukan film yang itu dong, Hmm. Raja Nenggolan Son. Yang pertama ada George Clooney. Pas dia lagi main film yang berjudul Syriana di tahun 2005, dia terlibat dalam kecelakaan yang kemudian mencederai tulang punggungnya. Kecelakaan ini membuatnya terbaring di rumah sakit tanpa bisa bergerak sama sekali. Dengan sakit kepala hebat yang terasa seperti serangan stroke, Son. Saking sakitnya nih, Son, dia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, Son. Wah. Tapi untungnya nggak jadi. Cedera Cedera dari tahun 2005 tersebut itu masih tersisa bahkan sampai sekarang. Dia bilang kepalanya kadang masih suka sakit gara-gara cedera tersebut. Yang kedua ada Jackie Chan, Son. Nah, kita sama-sama tahu lah ya kalau Jackie Chan ini emang gila banget. Iya. Dia hampir selalu ngelakuin stuntnya sendiri di setiap film-filmnya. Di tahun 1986, dia main film yang berjudul Armor of God. Jadi ada satu scene yang mengharuskan dia buat loncat dari tembok ke pohon. Sebenarnya itu loncatan simpel aja sih kalau buat dia gitu. Tapi sayangnya ketika dia loncat, kan dia megang ranting pohon tuh. Ranting pohonnya copot, Son. Akhirnya dia jatuh, kepala duluan, langsung mentok ke batu, Son. Buset. Lo tau nggak jatuhnya dari ketinggian berapa, Son? Berapa? 4,5 meter, Son. Gila. Tinggi loh. Tinggi lah. Cedera ini membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit dan dikasih plat besi di dalam kepalanya karena tengkoraknya retak. Gila. Karena kejadian ini, akhirnya kuping kanannya kehilangan sebagian dari pendengarannya secara permanen, Son. Yang ketiga ada Heath Ledger. Pada saat dia memainkan perannya sebagai Joker di film The Dark Knight, ia mengidap insomnia dan anxiety, Son. Banyak orang percaya bahwa ini tuh menjadi salah satu faktor si Heath Ledger ini bisa sampai OD dan tutup usia, Son. Ditambah lagi psikologinya yang juga terdampak karena dia tuh harus memerankan sebuah karakter yang sangat intens dan gila, Son. Iya. Ya kan, mainin Joker. Sangat mendalami karakternya. Sangat mendalami karakternya dan emang keren banget sih aktingnya di film The Dark Knight, Iya. keren banget sih. Itu gue tau sih dia sampai ngurung diri di hotel gitu kan. Iya, mungkin salah satu Joker terbaik sih gue bilang sih. Iya. Sampai saat ini sih. Terbaik Salah satu sih. Joker terbaik sih. Jadi gitu, Son. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya cerita tentang aktor-aktor yang cedera. Itu banyak banget sebenarnya. Ya kan, biasanya film-film action sih yang kayak gitu sih. Iya. Ya kan. Kadang kita mikir kan itu worth it gak sih sebenarnya gitu kan. Nah, Ngelakuin itu. Tapi kadang kan orang passion juga ya, hobi juga. Kayak Tom Cruise juga kan sama kan. Pengennya Iya. ngelakuin sendiri kan. karena dia seneng adrenalinnya juga kali ya. Adrenalin, itu Sama dia. mungkin dia pengen terkenal karena itu juga. Kalau misalnya main film, nggak ada orang lain yang di Iya. kamera dia, ya itu dia gitu. Maksudnya bukan body double atau stuntman dan lain-lain gitu. Mungkin kayak gitu juga. Soalnya kan kadang kalau digantiin sama double-nya itu kan mukanya nggak kelihatan kan di Oh kamera iya, kan. kadang dari belakang Dari doang. belakang doang. Atau kenceng doang lewat gerakannya. doang. Iya, Iya, iya. Di mobil doang lewat kenceng gitu kan atau apa. Nah, dia sampai naik pesawat ya sana itu Son, yang Tom Cruise yang Iya. pegangan di sayap Iya. pesawat tuh gila banget Nggak itu gue akal. bilang sih. Terus ada yang dia motor juga jebret ke tebing gitu kan. Oh iya deh, gue pernah lihat itu, gue pernah Iya, lihat, iya, gue pernah pernah lihat, lihat kan. Tapi yang paling gila tuh yang itu yang pegangan pesawat sih kalau buat gue sih. Padahal kalau pakai double gitu juga tetap keren juga sih sebenarnya kan. Kalau di film gitu.
Makanya kemarin tuh juga sempat banyak juga yang terjun dari helikopter juga banyak kan. Emang mungkin orang banyak yang ngeliat enaknya doang kali ya. Padahal sebenarnya jadi aktor juga ada minusnya juga. Iyalah. Ada kekurangan juga ya kan. Misalnya gue banyak dengar juga katanya syuting bisa sampai pagi banget misalnya ya kan. Besoknya udah harus syuting lagi. Nah iya, apalagi yang anggapannya yang sinetron FTV yang series apa segala macam kan. Nah itu dia. Itu kan terus-terusan tiap hari harus ada. Iya, maksudnya setiap pekerjaan ya ada nggak enaknya juga gitu ya. Maksudnya kadang kan kita kan kayak wah enak banget ya gini. Gua kayak gini gitu. Dia enak banget ya gitu. Ya belum tentu juga. Kadang ada resiko juga di balik itu gitu ya Son ya. Udah lah kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen baca komen. Yes, let's go. Nah komen pertama nih dari Mustanil Arifin 8551. Makin keren aja emang Bang Arsyad dan Raymond Chin katanya. Kenapa banyak banget yang ngomong Raymond Chin? Iya, tapi emang lihat agak-agak mirip ya emang rambutnya apa gitu. Itu agak-agak mirip emang kayaknya sih. Karena saya apartemen gak sewa soalnya. Berani-beraninya kamu ikut-ikut ke dalam drama itu. Bercanda itu saya ya. Saya gak ikut itu ya. Ini Raymond Chon kok ini, Raymond Chon. Tapi ini berani-beraninya orang ini udah bilang ente Raymond Chin ya kan. Saya malah Bang Arsyad malah tidak ada artinya Son. Arsyad itu siapa? Udah bukan saya, bukan orang lain juga ya kan. Orang asem nih orang ini banyak ya kan. Irsyad banyak banget sih. Irsi juga ada tuh. Emang ada Irsi? Ada. Oh itu lagi mabok itu pasti yang ada juga yang ngomong dia Sun, ada juga. Udah lama gak disun kali dia. Ya tolong Mustanil Arifin, nama saya Rishad ya, bukan Arsyad ya. Nah, ini Raymond Chon. Raymond Chon. Oke? Komen selanjutnya dari @mfawaid_syahril_mukhtar9684. Nah, saran nih Bang, background di belakang kasih foto presiden baru kita Pak Prabowo sama Bang Gibran. Nah, bener tuh Son, bener. Itu ide lumayan menarik ya Son ya. Menarik bisa sih. Karena kan di sini kita mengedukasi kan, sama kayak di ruangan kelas jadinya. Nah, bener juga sih, menarik juga ya Son ya. Menarik. Cuman maksudnya kalau misalnya ditaruh kayak di atas sana misalkan gitu, nanti basah lagi Son. Iya bener. Takutnya basah lagi ya. Maksudnya kan kalau lahan yang basah kan nggak apa-apa gitu. Cuman kalau sampai foto presiden basah kan itu repot juga. Kita nggak bener juga kita kalau begitu kan. Iya malah ntar dimaki-maki di komen Bang, kok ini rusak fotonya ya. Nah kita malah dimarahin nanti ya kan sama pemerintah kan. Di ini nama musang kan. Nah pas nih suara kucing nih kan banyak nih. Iya nih. Ya kan lagi musim hujan soalnya kan, biasalah kucing minta makan nih. Wah di sini kucingnya udah kayak singa sini kucingnya ini. Ini saya curiga kucingnya Arsyad nih ya, Arsyad nih. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita sebenarnya pengen ya Son ya. Itu menurut kita ide yang seru ya Son ya untuk naruh gambar presiden sini. Tapi karena takut basah, ya kita nggak enak lah. Kita nggak enak lah nanti kurang menghormati gitu ya guys. Tapi terima kasih sarannya ya. Oke deh, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, terutama buat kalian yang nonton sampai akhir. Langsung komen di bawah karena gue pengen tahu, karena itu ada high appreciation for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Yes, jangan lupa juga buat nyalain loncengnya karena nanti kalian bakal dikasih tahu sama YouTube bahwa kita tuh udah nge-upload video baru. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.